أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, berjumpa lagi bersama kami dalam acara kajian tafsir Al-Quran. Bersama saya, Iman Mubarak Ahmad. Seperti biasa, kita tidak sendiri, melainkan kita akan ditemani oleh Bapak Mubalik kita, Maulana Wahid Yayang Sunendi. Assalamualaikum Pak Wahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Pak Wahid? Alhamdulillah sehat Pak Iman. Alhamdulillah. Pak Wahid, kita akan bersama-sama mengkaji firman Allah Ta'ala dari surah Al-Baqarah ayat 72. Namun sebelumnya saya akan membacakan ayat beserta terjemahannya dalam bahasa Indonesia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la zalulun tuthirul arda wa la tasqil harth musallamatul la syiyata fiha qalul ana ji'ta bil haqq fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Artinya, ia menjawab, sesungguhnya dia berfirman bahwasanya sapi itu adalah sapi yang belum dijinakan untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi ladang, mulus, tidak ada cacatnya. Mereka berkata, sekarang barulah engkau mengemukakan hal yang sebenarnya. Lalu mereka menyembelihnya dan mereka hampir tidak mengerjakannya. Nah, Pak Wahid, dalam kesempatan ini saya juga akan membacakan terjemah dari tafsir Jalalain. Di dalam tafsir Jalalain tertulis bahwa kata Musa, Allah Ta'ala berfirman bahwa sapi betina itu ialah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk bekerja dan membajak tanah untuk ditanami. Kalimat belakang ini menjadi sifat bagi dipakai untuk bekerja dan termasuk barang yang dinafikan. Dan tidak pula untuk mengairi tanaman atau tanah yang dipersiapkan untuk ditanami tumbuh-tumbuhan dan tidak bercacat, bebas dari aib dan bekas-bekas bekerja berat dan tidak ada belangnya. Tidak ada warna lain dari warna aslinya. Kata mereka, sekarang barulah kamu mengatakan kebenaran. Maksudnya, memberikan penjelasan yang cukup jelas tentang sapi yang dimaksud. Mereka cari sapi tersebut dan kebetulan ditemukan pada orang anak muda yang berbakti kepada ibunya. Lalu mereka beli dengan emas sepenuh bungkusan yang terbuat dari kulit sapi itu. Lalu mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakannya karena harganya yang tinggi. Dalam sebuah hadis disebutkan, seandainya mereka segera menyembelih seekor sapi betina yang ada tanpa banyak tanya, yang demikian itu akan mencukupi. Tetapi mereka menyusahkan diri mereka sendiri sehingga dipersulit oleh Allah Ta'ala. Baik Pak Wahid, ini adalah penjelasan dari tafsir Jalalain berkenaan dengan ayat yang akan kita bahas ini. Kemudian kita ingin sama-sama mengetahui bagaimana penjelasan dari tafsir Kabir yang ditulis oleh khalifah kita tercinta, Hazrat Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu an. Silakan Pak Wahid. Baik, jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, huzur Hazrat Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu taala anhu selalu mengawali penjelasannya itu dijelaskan terlebih dahulu kosakata yang digunakan pada sebuah ayat. Baru setelah itu beliau menjelaskan atau menafsirkan sebuah ayat tersebut. Seperti yang disampaikan pada episode yang lalu, bahwa pembahasan berkenaan dengan penyembelihan sapi ini dari Quran surat Al-Baqarah ayat ke-68 sampai ayat ke-72. Nah, di dalam ayat ke-72 ini Huzur menjelaskan kosakata atau mufrad. Ada dua yang dijelaskan. Yang pertama musallamatun, kemudian yang kedua syiyatun.
musallamatun ini isim maf'ul ya, dalam bentuk muannas. Nah, berasal dari fiil sallama. Kemudian bentuk muzakkarnya adalah musallamun. Beliau pun memberikan sebuah contoh, sallamahullahu minal afaq. Berarti waqahu iyaha. Allah Subhanahu wa taala melindunginya dari bencana seperti penyakit, kesulitan dan kerusakan. Jadi arti yang lebih jelasnya dari kata musallamatun artinya adalah sehat, kemudian terlindungi dari penyakit lah dan kerusakan. Itulah arti dari musallamatun. Kemudian mufrad yang kedua atau kosakata yang kedua syiyatun. Syiyatun itu artinya wasyaitu syai'a wasyan. Berarti ja'altu fihi asaron yukhalifu mu'doma launihi. Aku membuat tanda pada sesuatu yang berbeda dari warna utamanya. Jadi syiyatun itu adalah sebuah tanda atau bercak ya pada sebuah warna itu. Kemudian arti dari la syiyata fiha artinya warnanya itu seragam. Kalau misalkan kuning ya kuning, tidak ada hitamnya, tidak ada merahnya. Ini yang dijelaskan oleh beliau. Kemudian menuju kepada tafsir yang dijelaskan oleh beliau. Setelah dijelaskan pertanyaan-pertanyaan yang diminta oleh kaum Bani Israel pada waktu itu berkenaan dengan tanda-tanda sapi seperti apa yang harus disembelih oleh mereka. Di dalam ayat ini pun dijelaskan lagi secara spesifik bahwa sapi yang harus disembelih oleh mereka itu sapi yang tidak pernah mereka pakai atau dipekerjakan lah untuk membajak sawah atau mengairi ladang. Kemudian ada tambahan lagi musallamatun. Artinya sapi tersebut harus benar-benar sehat atau terbebas dari penyakit. Kemudian la syiyata fiha. Nah, sapi tersebut itu tidak ada bercak di dalam sapi itu, artinya mulus. Tadi seperti yang disampaikan, kalau misalkan warna sapi itu emang putih ya putih seutuhnya. Kalau kuning ya kuning seutuhnya gitu, tanpa ada warna yang lain gitu. Nah, kalau kita melihat dari penjelasan dari ciri-ciri sapi tersebut, ini menunjukkan bahwa sapi ini benar-benar dibebaskan oleh mereka. Tidak mereka pekerjakan, sehingga sapi ini benar-benar mulus. Nah, ini menunjukkan bahwa ada tanda-tanda penghormatan atau mengagung-agungan kepada sapi tersebut, yang pada akhirnya mereka menyembah sapi tersebut. Kemudian setelah itu, setelah semuanya dijelaskan, baru mereka mengatakan qalul ana ji'ta bil haqqi. Setelah engkau menjelaskan kepada kami semuanya yang sebenarnya, ya sebenarnya mereka dari sebelumnya pun sudah mengetahui bahwa yang diperintahkan itu adalah sapi jantan yang mereka sembah ya, yang harus disembelih itu. Nah, dari sebelumnya pun mereka mengetahui. Nah, ketika mereka mengatakan qalul ana ji'ta bil haqq, ini semata-mata hanya bualan saja, hanya alasan mereka saja gitu, hanya alibi saja bagi mereka. Oh, itu yang telah Anda jelaskan yang sebenarnya, itu seperti itu. Kemudian huzur kita menyampaikan bahwa sejatinya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan mereka untuk mengorbankan sapi dengan cara mengisyarahkan kepada mereka, tidak menjelaskan secara detail supaya mereka ini tidak malu. Artinya Allah Ta'ala ini ingin menutupi aib mereka
yang mana kaum Bani Israel ini tadi ya sudah disampaikan mereka ini mulai menyembah sapi kembali. Nah, supaya orang lain tidak mengetahui, maka perintahnya pun samar-samar. Ya, ayat yang sebelumnya la farid wala bikrun, artinya usianya itu pertengahan, kemudian warnanya kuning dan lain sebagainya. Nah, tujuan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk menutupi kelemahan mereka, untuk menutupi aib mereka. Tapi pada kenyataannya mereka malah makin banyak lagi bertanya kepada Nabi Musa berkenaan dengan sapi tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya indikasi kemusyrikan di dalam hati Bani Israel tersebut. Kemudian kalau kita lihat menurut Huzur di hari Idul Adha, ketika umat Muslim diperintahkan untuk mengorbankan binatang, mereka tidak banyak bertanya, gitu kan? Langsung saja mereka kerjakan. Kalau misalkan mau berkurban sapi, ya sapi. Kalau mau berkurban kambing, ya kambing. Tidak banyak bertanya sapi seperti apa, warnanya apa, dan lain sebagainya. Umat Muslim itu langsung melakukan perintah tersebut. Beda lagi dengan kaum Bani Israel tadi. Banyak bertanya. Nah, ini mengindikasikan bahwa ketika mereka banyak bertanya itu artinya ada indikasi kemusyrikan di dalam hati mereka. Mereka mulai mendewa-dewakan sapi tersebut, sehingga mereka mulai menyembah sapi tersebut. Itu yang dijelaskan oleh Huzur kita tercinta. Mungkin ada penafsiran yang lain dari referensi tafsir yang lain. Boleh silahkan Pak Iman. Baik Pak Wahid, ya, luar biasa penjelasan dari Huzur kita tercinta, ya, Hazrat Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu anhu berkenaan dengan ayat ini. Dan di dalam tafsir Ibnu Katsir di sini juga dituliskan berkenaan dengan makna dari la syiata fiha dan juga musallama. Di dalam tafsir Ibnu Katsir tertulis la syiata fiha, di sini diartikan bahwa tiada warna lain pada kulitnya selain dari warna kuning, yakni tidak ada belangnya, tidak ada warna putih dan hitam, yakni tidak berbelang. Warnanya satu lagi tua, tidak ada belang putih, belang hitam, dan belang merahnya. Ini sama seperti yang dijelaskan oleh Huzur kita tercinta tadi, ya. Bagaimana warna sapi ini memang tidak ada warna lain ya selain warna kuning. Kemudian berkenaan dengan musallamatun atau musallamah, artinya adalah tidak bercacat, bebas dari belang, yakni tidak ada belangnya. Semua kaki dan seluruh tubuhnya mulus, bebas dari belang. Bebas dari belang yakni tidak ada belangnya, semua kaki dan seluruh tubuhnya mulus dan juga bebas dari belang. Nah, ini pendapat dari berbagai ulama yang ditulis di dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir pun dituliskan berkenaan dengan innaha baqaratul la zalulun, yang diartikan bahwa sesungguhnya sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak dipersiapkan untuk dipekerjakan. Artinya ini kembali ke pengertian tadi bahwa sapi betina ya atau sapi yang diperintahkan untuk dikorbankan ini adalah sapi yang memang mulus ya, tidak untuk dipekerjakan di ladang ataupun di sawah. Kemudian berkenaan dengan tusirul ardo, diartikan bahwa dipekerjakan untuk membajak tanah, hanya sapi betina tersebut tidak dipakai untuk mengairi tanaman. Kemudian sapi betina itu dipersiapkan untuk membajak tanah, tidak pula untuk mengairi tanaman. Nah, ini ada dua pendapat ya. Yang pertama, sapi tersebut dipekerjakan untuk membajak tanah. Ya, hanya sapi tersebut tidak dipakai untuk mengairi tanaman. Tapi pendapat yang kedua, bahwa sapi itu tidak dipersiapkan untuk membajak tanah dan juga tidak dipersiapkan untuk mengairi tanaman. Nah, jadi ini adalah dua pendapat yang ditulis di dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian di sini juga dijelaskan berkenaan dengan kata qaulul ana ji'ta bil haqq. Tadi kita sudah mendengarkan juga penjelasan dari Huzur kita di dalam tafsir Kabir, dan di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa sekarang barulah kamu menerangkan yang sebenarnya kepada kami. Allah Ta'ala telah menyebutkan kepada mereka hakikat sapi betina yang sebenarnya. Dan selanjutnya
Di dalam tafsir Ibnu Katsir dituliskan berkenaan dengan fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Nah, di sini ada 6 pengertian. Yang pertama, mereka hampir saja tidak melakukan perintah itu karena tujuan mereka bukanlah demikian, melainkan mereka bermaksud agar tidak menyembelih sapi betina yang dimaksudkan. Dengan kata lain, setelah ada penjelasan, tanya jawab, dan keterangan ini, mereka tidak juga menyembelihnya kecuali setelah susah payah. Di dalam ungkapan ini terkandung arti celaan yang ditujukan kepada mereka. Demikian itu karena maksud dan tujuan mereka yang sesungguhnya hanyalah sebagai ungkapan pembangkangan mereka. Maka dikatakanlah bahwa mereka hampir saja tidak menyembelihnya. Penjelasan kedua, mengingat harganya yang sangat mahal. Jadi mengapa mereka terus bertanya seperti itu? Ini juga mengindikasikan, ya menurut pendapat sebagian ulama, mengingat harga sapi tersebut sangat mahal. Kemudian yang ketiga, bahwa kaum Bani Israel membeli sapi betina tersebut dengan harga yang banyak jumlahnya. Akan tetapi hal ini masih diperselisihkan. Kemudian menurut pendapat yang lain, harga pembayarannya tidaklah sebanyak itu. Pendapat yang keempat, bahwa harga pembelian sapi betina itu hanyalah 3 dinar saja. Yang kelima, mereka hampir tidak melaksanakan perintah itu karena takut rahasia pembunuh yang sebenarnya yang mereka perselisihkan akan terungkap. Nah, ini seperti yang dijelaskan di episode yang sebelumnya, ya, bahwa ada pendapat yang mengatakan bahwa perintah penyembelihan sapi ini mengingat adanya pembunuhan yang dilakukan oleh kaum Bani Israel. Nah, tetapi pendapat tersebut juga nampaknya kurang tepat, ya, karena sesuai yang Huzur kita tercinta jelaskan bahwa sebenarnya perintah tersebut adalah untuk menghapuskan budaya kemusyrikan yang mulai tumbuh di tengah Bani Israel yang mendewa-dewakan atau mengkultuskan seekor sapi. Kemudian yang keenam, mereka hampir tidak melaksanakan perintah itu karena harganya terlampau mahal, juga karena takut rahasia mereka terungkap. Nah, ini penjelasan berkenaan dengan ayat ini yang ditulis di dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, kita persilakan kepada Pak Wahid, mungkin ada penjelasan lainnya berkenaan dengan ayat yang sedang kita bahas ini. Silakan Pak Wahid. Baik, di sini Huzur pun mengulangi kembali ya berkenaan dengan penyebab ya Bani Israel kenapa menyembah anak sapi gitu setelah peninggalnya Nabi Musa alaihissalam. Di sini disampaikan bahwa di tafsir yang sebelumnya pun sudah disampaikan di ayat Quran surat Al-Baqarah ayat ke-52, mereka mulai membuat patung dari emas gitu yang berupa anak sapi. Nah, di sini dijelaskan awal-awalnya kaum Bani Israel ini kan karena pengaruh itu ya, pengaruh orang Mesir kuno pada waktu itu, mereka awal-awalnya mulai menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas itu. Nah, setelah itu kan ada hukuman lah dari mereka itu dihukum, kemudian mereka menyesali perbuatan mereka. Namun mereka tidak tidak mengambil pelajaran ya dari peristiwa tersebut. Nah, mereka pun diuji kembali kan dengan hadirnya sapi jantan yang sangat menarik gitu kan, sehingga warnanya pun bisa menyenangkan hati orang yang melihatnya. Nah, artinya tadi dimulai dari penyembahan patung ya, kemudian menyembah anak sapi jantan yang masih hidup. Ini disampaikan bahwa ketika mereka membuat patung sapi yang terbuat dari emas itu warnanya kan kuning. Nah, ini sesuai dengan yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an juga kan perintah untuk mengorbankan sapi itu kan sapi yang berwarna kuning, sofra'u gitu kan. Nah, ini lebih spesifik lagi menjelaskan kepada sapi jantan yang mereka sembah itu sebenarnya. Kemudian karena kebiasaan kaum Mesir pada waktu itu mendewa-dewakan atau mengkultuskan anak sapi, sapi betina maupun sapi jantan, bahkan hewan yang lain pun mereka kultuskan karena mereka menganggap bahwa di dalam tubuh hewan itu ada sifat-sifat Tuhan, sehingga mereka mulai mengkultuskan hewan-hewan tersebut. Bahkan disebut di sini bahkan
di tafsir yang sebelumnya pun beliau memberikan beberapa referensi berkenaan dengan sejarah ini. Nah, pada waktu itu kaum Mesir menciptakan menciptakan patung ya, patung yang terbuat dari emas dan disimpan di kuil-kuil. Seperti di Memphis di sini sapinya itu disebut dengan Apis. Apis ini adalah manifestasi ayah matahari atau dewa matahari. Dan ini Apis ini adalah dewa yang paling terkenal pada waktu itu. Kemudian di kota Heliopolis sapinya itu disebut dengan Menepis. Menepis ini manifestasi dewa juga, dewa kekuasaan dan kesuburan. Kemudian di kota Hermontis ini disebut dengan Baka. Baka ini manifestasi dewa, dewa Muto atau Motu lah disebutnya, dewa perang. Nah, dewa-dewa ini ada karena menggambarkan dewa matahari, tentunya warnanya itu kan kuning, kuning keemasan. Oleh karena itu mereka mulai membuat sapi yang terbuat dari emas yang berwarna kuning. Dan ketika ada sapi yang berwarna kuning, mereka anggap bahwa itu adalah manifestasi dewa matahari tersebut. Oleh karena itu ketika Apis maupun Menepis maupun Baka yang meninggal ya, artinya sapi jantan yang cantik yang warnanya kuning meninggal, akan ada penggantinya lagi, akan dicarikan lagi. Nah, orang yang mencarikan sapi jantan yang menarik itu akan diberikan penghormatan juga oleh mereka. Nah, inilah sampai sedemikian rupa penghormatan terhadap sapi, dan ini memberikan pengaruh kepada kaum Bani Israel pada waktu itu. Oleh karenanya, dengan penjelasan-penjelasan yang ditafsirkan oleh Hazrat Khalifatul Masih As-Sani radhiyallahu anhu, kita bisa mengambil pelajaran atau kita bisa mudahlah mengambil pelajaran bahwa yang lebih tepat itu warna sapi yang digunakan di sini adalah warna kuning, yaitu sofra'u, seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Tadi kan dijelaskan warnanya kan kuning, ini menggambarkan manifestasi dewa matahari itu sendiri. Nah, selanjutnya kalimat wama kadu yaf'alun. Hampir-hampir mereka tidak melakukan atau tidak menyembelih sapi tersebut. Karena tadi ada penghormatan terhadap sapi sehingga mereka timbullah rasa sayang kalau misalkan sapi tersebut disembelih. Jadi hampir-hampir mereka tidak melakukannya karena semuanya sudah dijelaskan secara spesifik yang pada akhirnya mereka pun melakukannya seperti ayat yang sebelumnya. Wa inna insyaallahu lamuhtadun, seperti itu. Mungkin ada penjelasan tafsir yang lainnya Pak Iman berkenaan dengan hal ini. Baik Pak Wahid, sini saya akan membacakan penjelasan dari tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, di mana di dalamnya tertulis bahwa karena permintaan-permintaan itu, kemudian Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah Ta'ala agar diberi keterangan lanjutan. Dan beliau, yakni Nabi Musa alaihissalam, kemudian menjawab, dia berfirman dan menerangkan bahwa sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula pernah dipergunakan mengangkut air untuk mengairi tanaman. Badannya sehat, tidak berpenyakit, dan tanpa belang. Sesudah itu kemudian mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya tentang sapi itu. Lalu mereka menyembelihnya setelah menemukan sapi dengan ciri-ciri yang dijelaskan. Dan nyaris mereka tidak dapat melaksanakan perintah itu karena sulitnya menemukan sapi dengan segala ciri yang mereka tanyakan. Nah, ini penjelasan dari tafsir Kementerian Agama di dalam ayat yang sedang kita bahas. Namun Pak Wahid, ya, dikarenakan waktu yang membatasi kita, maka kita cukupkan ya penjelasan berkenaan dengan surah Al-Baqarah ayat 72 ini sampai di sini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wahid, jazakumullah ahsanal jaza, atas penjelasannya. Yang mudah-mudahan ini dapat menambah khazanah dan kecintaan kita kepada Al-Quran. Terima kasih, jazakumullah Pak Wahid.
Baik pemirsa, demikianlah penjelasan kita dalam acara kajian tafsir Al-Quran pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita jelaskan pada kesempatan ini bisa menambah wawasan kita, khazanah kita, dan kecintaan kita kepada kalam suci Allah Ta'ala ini. Demikian, jazakumullah sanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.